Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Maula Madani dengan NIM 3110105. Ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Analisis Yuridis terhadap penetapan wali nikah bagi anak luar kawin pasca Mahkamah Konstitusi nomor 46 PUU 2010 dalam perspektif hukum keluarga Islam. Latar belakang dinamika hukum perkawinan di Indonesia mengalami transformasi signifikan terutama sejak keluarnya putusan yudisial yang mengubah paradigma status anak hasil hubungan di luar perkawinan yang sah. Putusan Mahkamah Konstitusi dengan register perkara nomor 46 PUU 2010 telah membawa perubahan fundamental dalam sistem hukum keluarga Islam Indonesia dengan mengakui adanya relasi keperdataan antara anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan yang sah dengan bapak kandung yang sepanjang dapat diverifikasi melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun instrumen pembuktian lain yang diakui secara yuridis. Dua putusan. Baik, rumusan masalah. Rumusan satu, bagaimana kedudukan hukum anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 PUU 2010. Rumusan kedua, bagaimana ketentuan dalam hukum Islam dan kompilasi hukum Islam (KHI) terkait wali nikah bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Rumusan ketiga, bagaimana pertimbangan yuridis hakim di pengadilan agama dalam menetapkan wali nikah bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 2010. Lanjut, tujuan yang pertama untuk menganalisis secara komprehensif kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif serta transformasi status hukumnya pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 PUU 2010. Tujuan kedua yaitu untuk memberikan elaborasi mendalam mengenai ketentuan hukum Islam dan kompilasi hukum Islam terkait wali nikah bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah serta relevansinya dengan konsep Syahid al-Syariah dalam menjaga kemaslahatan dan perlindungan keturunan. Tujuan ketiga untuk menguraikan dan mengevaluasi pertimbangan yuridis para hakim pengadilan agama dalam menetapkan wali nikah untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang representatif sebagai bahan studi empiris hukum. Manfaat teori dari perspektif teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi ilmiah terhadap pengembangan disiplin ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum keluarga Islam, ahwal syariah. Kajian ini bertujuan memperluas wawasan mengenai dialektika antara hukum Islam klasik dan hukum positif, serta memberikan kontribusi dalam diskursus pembaruan pemikiran hukum Islam. Tajdid al-fiqh di Indonesia diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah literatur ilmiah tentang suatu nasab perwalian dalam perkawinan serta perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, terutama dalam konteks implementasi konsep Syahid al-Syariah yang berfokus pada perlindungan hak anak tanpa mengesampingkan prinsip kebebasan nasab. Ini metode penelitian yang pertama, pendekatan perundang-undang statut approach. Yang kedua, metode kedua, pendekatan konseptual, yaitu conceptual approach. Metode yang ketiga yaitu pendekatan kasus, case approach. Yang keempat, pendekatan historial approach. Hasil penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dektoral legal, research. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum sebagai sistem norma yang terkodifikasi dalam peraturan perundang-undang, jurisprudensi serta doktrin-doktrin hukum dari para ahli. Oleh karena itu, penelitian ini tidak berfokus pada observasi empiris terhadap perilaku masyarakat, melainkan menganalisis
kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang status anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dan kewenangan wali nikah dalam hukum keluarga Islam. Pendataan ini hukum normatif ini bersifat kualitatif, yang berarti bertujuan untuk mendekripsikan dan menginterpretasikan fenomena hukum melalui analisis deskriptif dan interpretatif. Penelitian ini tidak berfokus pada kuantifikasi atau pengukuran statistik, melainkan pada pemahaman mendalam terhadap makna hukum yang terkandung dalam norma-norma yang berlaku. Lanjut, teknik pengumpulan data. Yang pertama, menginventarisasi kan hukum mendengarkan mengumpulkan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan. Mengklarifikasi bahkan hukum mengelompokkan data berdasarkan kategori seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, teori, dan putusan. Yang ketiga, menyusun kerangka konseptual dengan menyisikan bahan hukum ke substantif analisis, contohnya kedudukan anak luar kawin, wali nikah, putusan mahkamah. Yang keempat, memverifikasi data dengan mengevaluasi validitas dan keaslian sumber yang digunakan, terutama putusan pengadilan dan publikasinya. Lanjut, teknik analis data. Yang pertama, deskriptif. Deskriptif artinya menggambarkan dan menjelaskan peraturan teori serta praktik hukum yang berhubungan dengan wali nikah untuk anak di luar nikah. Yang kedua, analitis berarti mengkaji hubungan antara norma dan prinsip hukum termasuk memadukan hukum Islam dengan hukum positif. Yang ketiga, deduktif artinya menjabarkan keprinsipan hukum Islam umum seperti nasab dan perwalian menjadi kasus nyata anak di luar nikah. Yang keempat, induktif bermakna menyimpulkan prinsip hukum baru berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di putusan pengadilan agama. Kesimpulan, kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan normatif antara hukum Islam klasik KI dan hukum positif pasca putusan MK nomor 46 2010 yang berdampak pada inkonsistensi putusan hakim di pengadilan agama melalui pendekatan maksud al-syariah. Penetapan wali nikah bagi anak luar kawin perlu dipahami sebagai upaya menjaga kemaslahatan, perlindungan martabat anak, serta ketertiban hukum tanpa mengabaikan prinsip kejelasan asal. Dengan demikian diperlukan harmonisasi regulasi dan pedoman yuridis yang lebih tegas agar tercipta kepastian hukum, keseragaman putusan, dan perlindungan anak yang berkeadilan dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 TUU 2010. Sekian dari saya. Mohon lebihnya minta maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.